bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami boleh datang di tempat ini, ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh melihat Tuhan Kau begitu baik dan kemurahan-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami, lewat sikap hati kami saat kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, pakai setiap kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat
yang besar, amin. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersukaria di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. 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 Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. 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 Bersuka. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saat kita datang di altar Tuhan, ada banyak hal yang tidak bisa kita lewati sendirian. Yang jelas yang harus kita pikirkan pagi hari ini, keberadaan kita hari ini, buktikan ada sebuah pengorbanan yang tidak pernah terhenti dalam hidup kita. Saya mau pagi hari ini saat kita datang menghampiri tata Tuhan, kita benar-benar bisa menikmati arti pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi?
menjauhi rohmu yang suci, kau sabar. Dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian. Mari nikmati setiap pujian kita. Tak bisa membalas kesetiaan. Puji Tuhan, sungguh mulia dan berharga. Kemana kami bisa pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang kami menikmati Engkau sahabat, dan Kau yang paling dekat Tuhan, dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdian. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Ya, sungguh besar. Mari angkat suaramu dan katakan, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Amin. Tak terselaminya. Haleluya. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdiri bersama-sama dengan penuh keberanian. Kita ucapkan haleluya. Kemanakah aku dapat? Kami tidak dapat bisa pergi Tuhan. Oh menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dia paling dekat dengan kita, dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdian Kami Tuhan, bahkan seluruh tak bisa Tuhan bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh. Amin. Haleluya. Dan berharga. Mari angkat tangan kananmu dan katakan sungguh besar. Haleluya. Pengorbanan. Yes. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti. Ya sungguh besar. Amin. Haleluya. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kita. Amin. Tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar.
mendengar apa yang kau katakan. Besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan, tentangku. Tak terselami bagiku. Ya lama-lama. Sungguh indah. Adakah kita pagi hari ini menikmati setiap pikiran Tuhan selalu tertuju atas kita? Bahkan mungkin saat kita menjerit tentang kesusahan kita hari-hari ini, ketahuilah saudara, Dia sudah memikirkan tentang Anda dan saya. Pengorbanannya terlalu besar bagi kita. Saya mau kita berdiri pagi hari ini bukan dengan sebuah persungutan, tapi dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ucapan bibir yang menaikkan syukur kepada Tuhan. Selalu Bapak, Ibu, dan saya ada dalam pikiran Tuhan. Maukah engkau membuang setiap kesusahanmu pagi hari ini dan berkata, sungguh besar Tuhan. Mari angkat tangan kananmu dengan keberanian. Sungguh besar. Nikmati pengorbananmu bagiku. Nikmati Dia pagi ini. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
paling terbaik atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar firman Tuhan akan dibentangkan. Kami tahu itu jauh lebih baik bagi kami. Dan itu sangat berguna bagi kami. Biar kami boleh lebih banyak mengerti tentang apa yang sudah Tuhan buat atas hidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi alat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Dan Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya yang setia kepadanya, yang menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Minggu 27 September 2020, jaga mulut. Jaga mulut. Kita bertanya, apa artinya jaga mulut? Dan mengapa harus jaga mulut? Mengapa mulut harus dijaga? Lalu siapa yang harus menjaga mulut? Dan mulut siapa yang harus dijaga? Lalu bagaimana agar bisa menjaga mulut? Apa yang akan diterima apabila seseorang bisa menjaga mulut? Dan apa akibatnya jika tidak mampu menjaga mulut? Jaga mulut. Kita lihat dulu apa itu mulut. Mulut itu adalah rongga yang berada antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Jadi mulut adalah rongga yang berada antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, langit-langit mulut. Jadi mulut ini menjadi jalan keluar masuknya udara dan pintu masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh. Jadi mulut ini jadi jalur bagi keluar masuknya udara. Dan jadi pintu masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh. Jadi apa yang seseorang minum, apa yang kita minum, apa yang katakan kita makan harus melalui mulut. Barulah sampai ke pencernaan kita. Jadi mulut itu bagaikan filter. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini, apakah makanan itu menyehatkan atau makanan yang bisa membuat pencernaan kita terganggu? Semuanya melalui mulut kita. Jadi Tuhan itu luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Nah kita tahu di dalam mulut kita ini ada lidah. Nah di lidah kita ini ada bintik-bintik kecil. Yang namanya papillae. Dan ini berfungsi merekatkan makanan selama dikunyah. Dan juga berfungsi sebagai indera perasa. Jadi kita bisa merasakan apakah makanan yang kita sedang makan itu manis, asin, pahit, atau hambar. Dan seterusnya. Nah, kita lalu berkata seandainya Tuhan itu tidak ciptakan indera perasa di mulut kita, maka semua yang kita makan tidak ada rasanya. Justru makanan itu menjadi enak karena kita punya papillae. Ada bintik-bintik di lidah kita itu, itulah indera perasa. Nah dari sinilah seharusnya kita anak-anak Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Seharusnya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan ciptakan indera perasa di lidah kita. Manusia tidak mampu membuat indera perasa. Manusia cuma mampu membuat makanan.
Betapapun enaknya makanan yang dibuat manusia, kalau tidak ada papilai, tidak ada indera perasa, orang tidak bisa merasakan makanan itu enak. Seenak apapun makanan yang kita makan pasti akan hambar kalau tidak ada papilai atau indera perasa. Nah, coba seandainya tidak ada indera perasa. Setelah makan nasi pecel yang terkenal, kita tahu Madiun misalnya, nasi pecel Madiun yang enak terkenal dengan yang biasa. Itu sama saja sudah tidak ada rasa kalau tidak ada indera perasa. Bandung terkenal dengan pangsit mie misalnya. Yang terkenal, makan pangsit mie yang terkenal dengan yang biasa. Juga tidak ada bedanya, rasanya hambar. Memakan nasi goreng yang terkenal, misalnya nasi goreng ujung pandang. Juga dengan nasi goreng yang biasa tidak ada rasa. Karena tidak ada papilai, tidak ada indera perasa. Nah, jadi saudara kita bisa melihat syukur Tuhan ciptakan indera perasa di mulut, di lidah kita. Jadi bersyukur kepada Tuhan itu merupakan sebuah keharusan. Amin. Katakan merupakan sebuah keharusan kalau bersyukur kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan kita, apakah sampai hari ini kita selalu bersyukur? Dengan segala situasi kondisi, apapun yang kita alami, dunia ini bukan Firdaus. Dunia lembah air mata. Di dunia hanya cuma sementara. Jadi di dalam mulut kita ini, Tuhan berikan indera perasa. Juga kita kenal ada air liur. Ya. Dalam mulut juga ada kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini yang memproduksi air liur. Nah, tugasnya melembabkan mulut dan membantu melumatkan makanan agar mudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Coba kalau tidak ada air liur, makanan tidak bisa lumat. Orang akan kesulitan untuk makan atau untuk menelan. Dia bisa tersedak waktu makan. Nah, sekali lagi, apakah kita tidak menghargai Tuhan dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada kita? Mulut kita. Jaga mulut. Kita tahu mulut ini adalah anatomi tubuh yang berperan penting dan menunjang aktivitas seseorang berbicara. Jadi mulut ini adalah anatomi tubuh yang perannya penting dalam menunjang seseorang berbicara. Bayangkan kalau Tuhan tidak ciptakan mulut, maka selain tidak akan ada ucapan yang keluar atau perkataan, juga tidak ada komunikasi. Enggak ada komunikasi. Kita tidak bisa menyanyi. Kita tidak bisa memuji Tuhan dengan suara. Tidak bisa berdoa kepada Tuhan dengan suara kita. Oleh karena itu, waktu menyanyi, nyanyi pakai suara. Amin. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita berdoa, pakai suara. Jangan diam. Dan kita bisa mengerti kalau tidak ada mulut, semua pasti mati. Karena tidak ada asupan makanan. Tidak ada asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Tuhan yang ciptakan mulut. Kita lihat Keluaran 4 ayat 11a. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat mulut? Tuhan yang ciptakan mulut bagi manusia, termasuk setiap orang, siapapun dia. Karena itu Tuhan ciptakan mulut, supaya ada asupan yang masuk melalui mulut kita, yang menyehatkan tubuh kita. Karena itu, mulut perlu dijaga. Nah, kita bertanya, mulut siapa yang perlu dijaga? Ya tentu mulut kita. Bukan mulut orang lain. Tapi ada banyak orang mencoba menjaga mulut orang lain. Bukan berarti tidak boleh mengingatkan dia, tapi yang harus menjaga dalam mulutnya masing-masing. Tuhan suruh kita menjaga mulut kita dan bukan mulut orang lain.
Tuhan suruh kita menjaga mulut kita. Menjaga. Mengapa harus dijaga? Kenapa harus dijaga? Yang pertama, agar tidak terserang penyakit. Tidak ada penyakit mulut, saya bisa baca. Sariawan, bibir pecah-pecah, radang lidah, tumor, kanker lidah. Itu bisa menyerang mulut. Jadi penyakit mulut antara lain sariawan, bibir pecah-pecah, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bayangkan seseorang yang terserang sariawan saja, saudara. Rasa tidak nyaman. Kalau bicara nggak nyaman. Apalagi penyakit yang lain. Kalau mau menelan rasa sakit dan seterusnya. Yang pertama kita tahu supaya tidak terserang penyakit. Kita masih bicara mulut jasmani. Yang kedua, agar elok di mata sang raja. Agar elok di mata sang raja. Kidung Agung pasal 4 ayat yang ketiga bagian A. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu. Jadi Tuhan mau mulut kita elok di mata Dia. Bagaikan seutas pita kermisi bibirmu dan elok mulutmu. Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia ingin mulut kita elok di pemandangannya bagaikan seutas pita kermisi. Nah, kermisi ini warna merah darah. Artinya mulut kita ini harus selaras dengan firman Tuhan. Amin. Harus selaras dengan firman Tuhan atau selaras dengan perkataan Tuhan. Selaras dengan perkataan Tuhan. Maksudnya kata-kata yang kita ucapkan ini harus sesuai dengan hatinya. Kita bertanya, apakah hari-hari ini mulut kita sesuai dengan hatinya Tuhan? Apakah kata-kata kita sesuai dengan hatinya? Semua orang mau mulutnya sehat supaya terhindar dari penyakit dan memperkenan Tuhan. Karena itu sekali lagi mulut perlu dijaga. Nah, bagaimana kalau tidak dijaga? Ya, kalau tidak dijaga, mulutnya pasti tidak elok. Sebab kalau dijaga mulutnya elok, kalau tidak jaga mulutnya tidak elok, artinya tidak sehat. Bisa terserang penyakit mulut dalam arti hurufiah maupun rohaniah. Nah, seseorang bisa tidak menjaga mulutnya atau dalam kata lain malas menjaga mulutnya, mungkin karena ketidakpahaman seseorang terhadap kebersihan dan kesehatan mulut. Bagaimana cara menjaganya? Ya pasti rajin membersihkan mulut atau dikenal dengan gosok gigi. Paling tidak 2 kali sehari atau 2 kali sehari atau setiap habis makan. Lalu hindari rokok dan banyak minum air putih. Nah, begitu juga dengan mulut rohani. Lalu dijaga dengan apa mulut rohani? Kita lihat Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dijaga dengan firman Tuhan. Jadi mulut ini harus dijaga dengan firman Tuhan. Mulut jasmani dan mulut rohani perlu dijaga. Supaya elok di mata sang raja, mulut kita ini harus dijaga. Sebagaimana secara jasmani kita merawat mulut kita dengan membersihkan mulut kita dengan gosok gigi dan sebagainya. Maka mulut jasmani dan mulut rohani ini juga perlu dijaga. Apa maksudnya mulut jasmani perlu dijaga? Apa maksudnya? Mulut jasmani adalah kita tadi mengerti anatomi tubuh yang berperan dalam menunjang aktivitas seseorang berbicara. Supaya bicaranya lancar. Karena tidak terganggu dengan misalnya sariawan, bibir pecah-pecah dan sebagainya. Maka memang perlu menjaganya dengan rajin membersihkan gigi. Nah, begitu pula dengan mulut rohani. Apa yang keluar dari kita ini? Mulut rohani juga perlu dijaga. Maksudnya ucapan kita, perkataan kita ini perlu dijaga. Amin. Perlu dijaga. Apakah ucapan kita ini, apakah ucapan perkataan seseorang menyakiti orang lain atau tidak?
dia yang tahu. Kalau ucapannya menyakiti orang lain, berarti dia sedang dihinggapi penyakit mulut rohani. Nah, kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah perkataanku sering menyakiti orang lain? Kalau itu ada pada dirimu, engkau sedang dihinggapi penyakit mulut rohani. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ucapan seseorang mengkuatkan iman orang lain, maka mulut rohaninya sedang dijaga, sedang sehat. Kita pakai ayat pokok kita terambil dalam Matius 12 ayat 34 yang berkata, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mulut jasmani maupun mulut rohani kedua-duanya perlu dijaga karena kedua-duanya bisa dihinggapi penyakit. Jadi mulut itu artinya, jaga mulut itu artinya menjaga ucapan perkataan kita. Karena yang diucapkan itu meluap dari hati kita. Mengapa harus dijaga? Kenapa harus dijaga? Karena hidup dan matinya seseorang karena mulutnya. Jadi tadi kalau kita melihat dalam kitab firman Tuhan mengatakan bahwa mulutmu itu supaya elok di mata raja dalam Kidung Agung. Itu menjelaskan Tuhan mengamati hidup kita ini. Apa yang keluar dari ucapan kita. Karena itu dikatakan hidup dan matinya seseorang juga karena mulutnya. Nah, kita perhatikan apa kata firman. Ada dua macam mulut. Yang pertama, mulut orang benar. Amsal 10 ayat 11a. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sumbernya hidup. Jadi kalau hidupnya tidak, katakan hidup seseorang di mata Tuhan itu tergantung dari mulutnya. Apakah perkataan apa yang diucapkan, perkataan apa yang dia ucapkan itu maksudnya. Tergantung perkataannya atau apa yang dia diucapkannya. Kita katakan, kita bertanya kok bisa? Bukankah tergantung imannya? Benar, tergantung imannya. Tapi kita lihat dalam Roma 3 ayat 28a berkata begini. Roma pasal 3 ayat 28a. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Benar. Tapi iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percuma punya iman tanpa punya perbuatan. Tapi untuk bisa punya perbuatan dia harus punya iman. Nah, begitu juga dengan mulut orang percaya, mulut orang beriman, kata-katanya, ucapannya harus sesuai dengan imannya. Karena itu firman Tuhan mengatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Artinya kelangsungan hidup rohaninya tergantung mulutnya. Jadi Tuhan melihat apakah seseorang mulutnya membuat dia hidup di mata Tuhan atau tidak. Dan mulut orang benar itu mengucapkan hikmat. Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Dan lidahnya mengatakan hukum. Hukum itu firman. Lidahnya mengatakan hukum. Hukum di sini artinya firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus ada di mulutnya. Harus ada di mulutnya. Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Untuk dilakukan, sekali lagi untuk dilakukan. Jadi mulut orang benar mengatakan firman. Bagaimana dengan mulut kita? Kalau kita mau disebut orang benar, apakah kita mengucapkan firman, mengatakan firman? Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Jadi maksudnya dia berpikir berkali-kali sebelum dia menyampaikan ucapannya. Apakah ucapannya itu menyakiti orang lain atau menguatkan orang lain? Maka dia pikir. Kita lihat Mazmur 39 ayat 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku
dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Selama orang fasik masih ada di depanku. Biasa orang fasik ini selalu memancing orang benar. Supaya orang benar dia terpancing emosinya. Lalu keluar kata-katanya yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi sudah lihat pemazmur kata, aku katakan menahan mulutku dengan kekang. Seperti katakan yang ada di mulut sapi itu tarik saja. Tapi ditarik dengan firman Tuhan. Apakah ucapannya memberkati orang lain? Memberkati, membuat orang lain kaya dalam pengertian tanda kutip. Kaya dalam Tuhan, makin sungguh imannya makin kuat. Apakah ucapannya memberkati orang lain atau justru memiskinkan iman orang lain? Tidak peduli apa orang lain itu melukai perasaannya. Kalau dia orang benar, kata-katanya penuh dengan hikmat. Dia katakan begitu, dia ucapkan begitu, dia fitnah aku begitu. Apa gunanya kalau aku membalas dengan kejahatan? Tidak ada gunanya. Jadi orang yang benar mempunyai katakan hikmat, dia pikir berkali-kali sebelum dia mengatakan. Orang benar mulutnya tidak membalas kejahatan. Jadi saudara kita tahu, orang benar mulutnya tidak membalas kejahatan. Seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita. Kita lihat Mazmur 109 ayat 4. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Sebagai balasan. Pemazmur Daud menebar kebaikan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Mereka memfitnah aku. Sedang aku mendoakan mereka. Daud menabur kasih, kebaikan. Daud menabur kasih dan kebaikan tapi dibalas dengan kejahatan. Apa yang Daud lakukan? Daud tidak balas jahat dengan jahat. Justru Daud membalas dengan kebaikan. Bukan saja tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Daud juga mendoakan orang yang berbuat jahat kepadanya. Level ini harus ada pada anak-anak Tuhan. Dijahati, mendoakan, mengampuni, memberkati. Itu ada pada Daud. Itu artinya Daud bisa menjaga mulutnya. Kita melihat yang kedua sekarang, mulut orang fasik. Mazmur 36 ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dosa bertutur di hati orang fasik. Dosa bertutur di hatinya, artinya ucapannya bertentangan dengan firman. Kalau orang berkata kepadanya, apa tidak takut Tuhan? Dia jawab, buat apa takut Tuhan? Tuhan gak dengar. Soal mau hukum nanti, itu soal nanti. Yang penting daging dipuaskan. Itu orang fasik. Mulut orang fasik juga tidak pernah jujur. Mazmur 36 ayat 4a. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Mulut orang fasik tidak pernah jujur. Berkata bohong atau tidak jujur itu adalah ciri perkataan orang fasik. Bahkan sumpah serapah itu jadi bagian hidupnya. Kita lihat Mazmur 10 ayat 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu daya penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Kita mau pilih yang mana? Kalau itu disodorkan kepada kita. Mulut orang benar atau mulut orang fasik? Punya mulut benar atau punya mulut fasik? Mulut orang benar pasti memperkenan Tuhan, amin. Amin. Mulut orang benar pasti memperkenan Tuhan. Sedang mulut orang fasik memperkenan setan. Mulut orang benar memelihara nyawanya. Sedang mulut orang fasik membinasakan nyawanya. Tentu semua kita pasti memilih punya mulut orang benar. Dan Tuhan mau itu kita kerjakan. Sekali lagi kenapa? Hidup dan mati seseorang tergantung mulutnya.
Hidup dan mati seseorang tergantung mulutnya. Kita lihat Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Siapa jaga mulutnya, nyawanya terpelihara. Mau pilih yang mana? Siapa yang lebar bibir? Lebar bibir ini bukan bibirnya lebar. Tapi seringkali dia mengatakan sesuatu. Atau katakan kejelekan orang lain, dia beritahu kepada yang lain. Seolah-olah dia seorang pahlawan yang dia bisa memberitahukan semua kejelekan orang lain. Itu dikatakan lebar bibir. Bahkan memfitnah dan sebagainya. Akan ditimpa kebinasaan, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan memiliki mulut orang benar. Sebab hidup dan mati seseorang tergantung mulutnya. Dalam Amsal 18 ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Jadi mulutnya bisa membinasakan dia. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Kali itu Tuhan minta kita berhati-hati dengan mulut kita. Sebab kalau mulut orang bebal itu dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Orang bebal itu seperti orang fasik yang tidak mau hidup sesuai dengan firman. Sekali lagi, kenapa kita harus menjaga mulut? Sebab mulut itu gerbangnya berkat. Gerbangnya berkat. Jadi berkat turun karena mulut yang bersih. Kita baca Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ya dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi apa yang dia katakan itu akan mengenyangkan dia. Apakah yang baik atau yang tidak baik. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ya dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ini firman Tuhan. Jadi jangan heran kalau orang yang mulutnya baik, orang benar pasti kenyang dengan berkat Tuhan. Bahkan berkelimpahan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan heran kalau mulut orang benar pasti kenyang. Sebab Tuhan yang berkata. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Mari kita mau memperkatakan yang benar, perkatakan firman. Sebab berkat itu juga bisa tidak turun tergantung dari mulutnya. Jadi mulut itu menentukan ada kehidupan atau tidak. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini jelas sekali. Dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, mengatakannya. Kalau mengatakan yang baik ya dia terima yang baik. Mengatakan yang tidak baik dia terima yang baik. Mengatakan yang benar dia terima yang benar. Mengatakan fitnah dia akan terima kembali apa yang dia katakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini firman. Siapa yang suka mengemakannya makan buahnya. Oleh karena itu jangan sampai ada kata-kata kotor, umpatan, kebencian, tidak mengampuni, suka menjelek-jelekan orang, memfitnah. Jangan sampai itu keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Hati-hati. Sebab tuayan itu lebih banyak dari taburan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kita mau tuai apa? Tuai berkat jadi mulut orang benar. Tapi kalau sampai tidak, kita akan menanggung perkataan kita. Jadi semua itu harus dipertanggungjawabkan. Apa yang diucapkan seseorang itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka kalau anak-anak Tuhan mengerti firman, dia akan mengucapkan yang benar, dia takut mengucapkan yang jahat. Nah, dia harus bertanggung jawab dengan ucapannya. Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tuhan catat semua ucapan-ucapan kita. Jadi kalau kita mengucapkan yang benar, pasti kita terima berkat Tuhan.
Ucapan-ucapan yang sia-sia itu adalah ucapan yang tidak ada bobot rohaninya. Firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ucapan yang sia-sia itu adalah ucapan yang tidak ada bobot rohaninya. Tidak ada muatan firman Tuhan. Kotor, maki-maki, fitnah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal. Simei dan Daud. Simei dan Daud. Simei mulutnya mulut orang fasik. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. 2 Samuel 16 ayat 5 dan 6. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Saudara, kita lihat apa yang dilakukan Simei bukan main. Bukan cuma sekali. 2 kali terus menerus Simei mengutuki Raja Daud. Dia tidak takut. Daud yang diurapi oleh raja. Terus Daud berjalan terus dikutuk, diumpat dan sebagainya. Sudah pernahkah orang menjahati kita, mengata-ngatai kita, atau melempar batu sembarangan terhadap kita? Kalau saudara membaca tentang Simei ini, waktu Daud dia berjalan dengan rakyatnya, dilempari batu oleh Simei, dikutuk, dikatakan kata-kata yang kotor, sumpah serapah dan sebagainya. Pernahkah kita alami? Apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau kita balas kejahatan dengan kebaikan? Tuhan mau kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Daud mulutnya mulut orang benar. Mulut orang benar, Daud tidak balas jahat dengan jahat. 2 Samuel 19 ayat 21. 2 Samuel 19 ayat 21. Lalu berbicara Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati? Karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Nah, kita melihat sudah Simei. Daud tidak balas jahat dengan jahat. Dalam 2 Samuel 19:21 jelas. Lalu berbicara Abisai. Abisai berkata, Simei ini patut dihukum mati karena dia mengutuki Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang keluar dari Daud? 2 Samuel 19 ayat 23. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Dilempari batu, dikutuk, disumpai dengan sumpah serapah dan sebagainya. Tapi apa yang keluar dari mulut orang benar? Daud berkata, engkau tidak akan mati. Daud tidak menghendaki matinya Simei. Bukankah luar biasa Daud? Maka Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang yang diurapi. Daud berkata, Tuhan berkata, aku telah menemukan dia. Seorang yang berkenan di hatiku. Bukan langsung Daud berkenan di hati Tuhan. Melalui apa tahapan-tahapan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mungkin melalui pekerjaanmu. Engkau alami goncangan. Dalam mulut kita memberkati. Pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kita bertanya, mengapa raja tidak mengabulkan Abisai menghabisi Simei? Karena mulutnya Daud adalah mulut orang benar. Coba kita baca ayat 12. Ayat 12 berkata begini. Daud bilang, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Itu yang keluar dari mulut Daud. Daud tidak mengandalkan Abisai. Yang membela dia. Panglima yang membela dia. Tapi Daud lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Mau mengandalkan Tuhan? Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Jadi Daud lebih mengandalkan Tuhan dari mengandalkan manusia. Daud benar-benar menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Apa buktinya? Ayat 13. Ayat 13 berkata, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Kalau Daud mau membalas, itu gampang bagi Daud. Simei cuma satu orang. Daud luar biasa, Goliat dikalahkan. Dia punya tentara. Tapi kita melihat Daud tidak mau bersandar kepada yang jasmani. Daud tidak mau bersandar dengan kekuatannya, saudara. Daud tetap saja melanjutkan perjalanannya. Artinya Daud tidak peduli apa kata Simei, apakah kita juga tidak peduli kata orang. Maksudnya orang yang menjahati kita. Jangan membuat iman kita goyah. Kita datang sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Daud tetap saja melanjutkan perjalanannya. Artinya Daud tidak pedulikan apa kata Simei. Apa Daud tidak dengar? Apa kita tidak dengar? Daud dengar. Kita juga bisa mendengar kata orang. Tapi kita tahu Daud tidak mau membalas. Tidak pedulikan kata Simei. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai orang mundur karena orang lain. Tuhan mau kita terus berjalan maju meskipun ada cercaan, ada hinaan, fitnaan dan sebagainya. Tetap terus berjalan bersama Tuhan. Mau? Amin? Haleluya. Sekarang kita lihat Saul dan Daud. Saul mulutnya mulut orang fasik. Saul berupaya membunuh Daud. Dia kejar Daud sampai dia rela tidur di perkemahan. 1 Samuel 26 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Itu keluar dari mulut Abisai. Pembelaan terhadap Daud. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Waktu katakan Daud dikata-katai oleh Simei. Sekarang kita melihat waktu ada kesempatan untuk membalas. Saul sedang tertidur. Daud ada di tempat di mana Saul tidur. Dia masuk bersama dengan Abisai. Lalu Abisai bilang, hari ini telah diserahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sebab itu izinkan aku untuk aku tancapkan dia ke tanah sekali saja dengan tombak. Bukan tidak usah dengan 2 kali. Siapa Abisai? Dia adalah perwira tingginya Raja Daud. Kita baca 1 Tawaris 11. 1 Tawaris 11 ayat 20. Abisai adik Yoab. Dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Dia pahlawan. Dia pembela Daud. Dia perwira tingginya Raja Daud. Dia melawan 300 orang dan dia mengalahkannya. Dan dia bela Daud. Kalau dia bela Daud, pembelaannya terhadap Daud, pembelaannya terhadap Raja Daud tidak perlu diragukan lagi. Daud dalam posisi dikejar-kejar Raja Saul dan akan dibunuh. Toh masih ada yang membela Daud. Siapa yang tidak mau dibela? Tapi saudara pasti alami ini. Kalau engkau alami sesuatu persoalan, pasti ada orang yang mencoba membela engkau dan memang pembelanya baik. Karena dia sayang kepadamu. Seperti apa yang dilakukan, katakan Abisai terhadap Daud. Kita melihat di sini waktu Daud dikejar-kejar. Ada pembelaan. Tapi apa yang keluar dari mulut Daud? Apakah dia bersandar dengan perkataan manusia? Tidak. Daud sandar pada pembelaan Tuhan. Nah kita lihat dalam ayat 9. Ini artinya Daud mulutnya mulut orang benar.
Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Maksudnya, tidak mau melalui tangannya. Daud berkata, tidak, aku enggak mau lakukan itu terhadap Saul, walaupun dia berbuat jahat terhadap aku. Biar Tuhan sendiri. Tuhan punya waktu terhadap dia. Daud dibenci, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, tetapi yang keluar adalah kasih. Ini mulut orang benar. Apakah ada kasih yang keluar dari mulut kita? Betapa mahal dan berharganya kata-kata kita dan perlu dijaga. Karena ucapan kita benar, kalau ucapan kita benar di mata Tuhan, kita akan terima pahala. Kita akan terima pahala. Sebab sebaliknya kalau ucapan kita salah di mata Tuhan, kita terus hidup dalam ketidakbenaran firman, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam Matius 12:37 tadi dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jangan sampai kata-kata ini keluar, kata-kata yang kotor, yang sia-sia keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Perkatakan firman. Kita lihat Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janji Allah supaya Daud berhasil. Janji Allah supaya Yosua berhasil. Janji Allah supaya kita berhasil. Perkatakan, ucapkan firman. Jadi katakan, jadi keberhasilan kita ini ditentukan juga oleh mulut kita. Bukan karena kekuatan kita. Mulut yang bagaimana? Mulut yang menggemakan bukan kepahitan. Tapi yang menggemakan yang baik. Tapi kalau menggemakan kepahitan, kebencian, fitnah dan sebagainya, maka ini harus dipertanggungjawabkan di mata Tuhan. Karena itu, mulut harus dijaga. Mazmur 141, pemain musik. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjalanlah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur, dia ingin Tuhan mengawasi mulutnya. Daud mohon kepada Tuhan menjaga, mengawasi mulutnya. Pagi hari ini kita juga minta Tuhan menjaga mulut kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Daud ingin ucapannya selalu memperkenan Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Tuhan, dengar ucapan mulutku. Engkau berkenan dengan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Daud betul-betul menaruh perhatian pada ucapan-ucapannya. Kenapa? Karena Daud tahu dari situlah akan dia alami kemenangan. Dari mulutnya. Dari mulut saudara dan saya. Dari mulut kita akan alami kemenangan. Harus ada firman dalam mulut orang percaya, Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan, untuk dikatakan. Firman ini sangat dekat kepada kita. Tuhan taruh dalam mulut kita. Bukan untuk disimpan. Disimpan untuk diucapkan. Mau alami kemenangan. Kalau kita mau alami kemenangan, lakukan seperti Daud lakukan. Ucapkan firman sebelum Goliat jatuh. Lakukan seperti Yosua lakukan. Perkatakan firman sebelum tembok Yeriko runtuh. Pasti mulut kita mendatangkan berkat. Pasti mulut kita diberkati Tuhan. Pasti kita memperkenan Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari bangkit berdiri.
akan nyanyi pujian kita, mengampuni, mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Semua nyanyi. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Ampuni, doakan, berkati. Mari semua nyanyikan pujian dengan hati kita. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Kalau engkau belum bisa mengampuni, katakan dalam hatimu, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar seperti ucapanmu, perkataanmu, mengampuni orang lain. Memberkati. Tuhan tolong aku, supaya aku mampu mendoakan orang lain. Tuhan tolong aku, mengampuni. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Mengampuni, mendoakan, memberkati. Ampuni, doakan, berkati. Seperti Yesus mengampuni. Seperti Yesus mengampuni. Seperti Yesus mendoakan. Seperti Yesus memberkati. Ampuni, doakan, berkati. Mari semua nyanyikan, angkat tanganmu dan katakan seperti Yesus. Yesus mengampuni. Seperti Yesus mendoakan. Seperti Yesus memberkati. Ampuni, doakan, berkati. Sudah diam sejenak, hanya singer leader nyanyi terus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Sudah tutup mata. Mengampuni. Apakah engkau diberkati pagi hari ini? Sudah tutup mata. Apakah engkau diberkati pagi hari ini? Engkau bisa menjawab kepada Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih engkau memberkati kami. Haleluya. Seperti Yesus mengampuni. Seperti Yesus mendoakan. Seperti Yesus memberkati. Mari semua katakan seperti Yesus mengampuni. Angkat kedua tanganmu. Yesus mengampuni. Seperti Yesus mendoakan. Seperti Yesus memberkati. Amin, haleluya. Mereka dapat berdoa. Mengampuni seperti Yesus, mendoakan seperti Yesus, memberkati. Ampuni, doakan, berkati seperti Yesus. Seperti Yesus
Bicaralah pagi ini Bapa. Jamah setiap hati yang mendengar firman-Mu pagi ini, agar kami sebentar pulang dengan kesukaan firman. Haleluya. Sekali lagi dengan iman katakan seperti ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib firman-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ampuni. Sekali lagi. Ampuni. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau ingin kami menjadi gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah pada waktu Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Engkau ciptakan kami begitu indah, tertata dan rapi. Setiap organ tubuh yang ada dalam hidup kami adalah Engkau yang menciptakan. Biarlah kami mengerti arti penciptaan yang sebenarnya, yang Kau nyatakan bagi kami orang-orang yang sudah diselamatkan lewat kasih karunia, lewat pengorbanan-Mu yang mahal untuk kami menjadi mitra kerja kerajaan Allah. Ajarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memikirkan perkara-perkara yang indah dalam hidup kami. Apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang disebut kebaikan itu akan meluap di hati kami dan terpancar di dalam ucapan-ucapan kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saat mereka letih, lelah, ucapan hati menjadi berkat bagi mereka. Saat mereka menderita, ucapan dari mulut kami menjadi kekuatan bagi mereka. Saat mereka tidak berdaya, apa yang kami ucapkan, yang keluar dari mulut kami memberkati mereka. Bapa Roh Kudus, basuh kami setiap hari. Nyatakan keajaiban-Mu dalam setiap hidup kami, agar kami menjadi benar, menjadi suci. Itu karena Engkau yang ada dalam hidup kami. Layakkan kami, basuh kami setiap hari, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu, semakin disempurnakan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Daud menjadi berkat, Yosua menjadi berkat. Biarlah di tempat ini timbul Daud-Daud rohani, timbul Yosua-Yosua rohani, yang menjadi berkat bagi banyak orang, agar tempat ini menjadi tempat yang penuh kemuliaan. Banyak orang bertobat kepadamu, karena hidup jemaat-Mu di tempat ini jadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, basuh kami semua pagi ini. Basuh kami Tuhan, supaya bukan hanya kami menjadi pendengar pagi ini, tapi kami menjadi pelaku. Kami mempergunakan waktu dengan baik, hidup dengan baik, sebab kami tahu apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Biarlah kami semua jemaat-Mu di tempat ini berlomba-lomba melakukan yang baik dan yang berkenan kepadamu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan otoritas wibawa daripada-Mu, melengkapi setiap hidup hamba-Mu dalam membentangkan kebenaran firman-Mu, agar benar-benar seluruh jemaat-Mu, bahkan yang ada di tempat ini maupun para pendengar di kota-kota lain yang mendengar berita firman-Mu pagi ini, mereka boleh dipuaskan
oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang layak terima kemuliaan, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan Engkau yang memiliki. Hamba kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.